Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Telaah Kurikulum, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenankan, saya sebagai pengampu mata kuliah akan menjelaskan materi pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu terkait pengertian model-model pengembangan kurikulum dan bagaimana perbedaan masing-masing model pengembangan kurikulum. Yang pertama, sebagai bentuk pemahaman ya yang harus kita pahami bahwa kurikulum itu adalah suatu rencana atau panduan yang disusun untuk program-program kegiatan di dalam mencapai sebuah ketercapaian atau tujuan dari program tersebut. Maka pengembangan kurikulum itu adalah prosedur umum dalam kegiatan mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, bagaimana dengan model-model pengembangan kurikulum? Berikut akan saya jelaskan ada beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model administratif kurikulum. Inisiatif pengembangan kurikulum ini diawali dari adanya kebijakan pemerintah atau adanya kebijakan dari pejabat tingkat atas, sehingga di dalam tabel ini dijelaskan beberapa alur mulai dari Board of Education, kemudian administrator tingkat atas, kemudian bisa juga dari panitia penasehat atau organisasi ataupun tokoh-tokoh komite yang terjun di dalam pengembangan sebuah kurikulum atau sebuah lembaga pendidikan tersebut. Nah, dari administrator tingkat atas di dalam sebuah lembaga pendidikan ini membuat sebuah keputusan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kurikulum yang dirumuskan secara rinci ya, sesuai dengan kepentingan bersama, sesuai dengan filsafat atau dasar pentingnya kurikulum itu ditentukan. Nah, langkah yang ketiga adalah adanya konstruksi kurikulum yang mana menentukan tujuan umum, tujuan khusus, materi kegiatan belajar. Dan di akhir dari adanya konstruksi tersebut adalah review. Review kurikulum itu dilakukan oleh beberapa panitia pelaksana sebagai administrator guru, dan ada uji coba yang mana hingga pada deklarasi atau peresmian implementasi kurikulum tersebut. Jadi model administratif ini memang berangkat dari para tenaga kependidikan yang menjadi pelaku atau yang menjadi perancang dalam sebuah kurikulum lembaga sekolah atau lembaga pendidikan tertentu. Nah, model grassroots adalah model pengembangan kurikulum yang kedua saya jelaskan pada kali ini, membahas bahwa kurikulum itu dilakukan atau dilaksanakan juga dasarnya adalah aspirasi para guru, administrator, siswa, konsultan, orang tua, dan orang luar atau komite sekolah atau bagian dari anggota masyarakat. Tentunya berangkat dari bawah ya, pentingnya perubahan atau perbaikan yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan. Aspirasi itulah yang dikembangkan di dalam tabel ini, diantaranya adalah mulai dari bagaimana menyusun asesmen kebutuhan kurikulum yang sedang dilaksanakan, kemudian identifikasi masalah-masalah situasi lokal yang akhirnya menghasilkan analisis kebutuhan, review kurikulum, dan analisis masalah. Nah, dari ketiga hal ini dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan sebuah masalah yang demokratis karena dasarnya adalah dari rakyat atau dari pelaku pendidikan itu sendiri. Kemudian pembuatan sebuah keputusan yang tindak lanjutnya adalah adanya sebuah perencanaan atau kurikulum baru. Nah, tentunya adanya perencanaan atau kurikulum baru ini juga didasari atas adanya sosialisasi, seminar, latihan, kegiatan lokakarya yang bangun tujuan dari rencana kurikulum yang telah ditetapkan.
Jadi model grassroots itu berawal dari inisiatif para pelaku pendidikan. Namun ini gerakannya adalah dari bawah atau yang melakukan atau yang melaksanakan kurikulum tersebut. Di antaranya adalah guru dan tenaga-tenaga kependidikan serta siswa di dalam proses belajarnya. Oke. Yang ketiga, the demonstration model. Saya sampaikan di sini ada KTSW, K13 dan kurikulum 2016 karena KTSP itu sendiri dilakukan pada tahun 2006 dan kurikulum 2016 itu memang kurikulum yang mana berlaku hingga saat ini. Apa yang menjadi ciri khas dari model demonstrasi ini? Model demonstrasi ini memang berawal dari penilaian target sistem pendidikan bahwa tujuan pendidikan yang disahkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini bagian dari tolak ukur ketercapaian sebuah tujuan atau sebuah pendidikan itu sendiri, yaitu salah satunya adalah berbunyi membentuk perilaku yang baik atau berakhlak mulia. Maka dengan adanya berbagai macam analisis sehingga muncullah penilaian target sistem pendidikan tersebut. Kemudian langkah kedua adalah pengalaman kelompok yang intensif bagi guru-guru. Tentunya guru-guru di dalam melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah ada banyak sekali kendala atau ketidaksesuaian antara panduan dengan pelaksanaan atau implementasinya di dalam pembelajaran. Nah, inilah perlunya pengembangan pengalaman kelompok yang intensif bagi setiap kelas, bagi setiap lembaga di mana siswa sekolah atau siswa belajar. Kemudian tahap yang keempat adalah sebuah kurikulum tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan orang tua ataupun keterlibatan para komite sekolah sebagai pemangku kepentingan pendidikan di wilayah tersebut. Maka terbentuklah yang namanya sebuah kelompok baik secara vertikal maupun secara kulminasi yang mana kesemua itu saling berintegrasi di dalam membangun sebuah capaian tujuan pendidikan. Sehingga inilah yang dipakai di dalam pengembangan kurikulum KTSP, K13 dan K16. Salah satunya adalah disebut the demonstration model. Bagaimana dengan model intervensi TABA? TABA ini mengkategorikan beberapa langkah di dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Yang pertama adalah menganalisis atau mendiagnosis kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Kemudian melakukan sebuah pelatihan atau uji coba tryout, kemudian perbaiki instrumen tryout tersebut dan menyusun kerangka kerja teori yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan diagnosis kebutuhan awal. Kemudian muncullah yang namanya adanya kurikulum baru. Ini yang disebut dengan TABAS Interventive Model. Nah, bagaimana dengan Rogers International Relation Model? Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger. Kenapa dikatakan Roger? Karena penemu dari model ini adalah Roger. Langkah yang pertama adalah pemilihan target dari sistem pendidikan itu sendiri. Kira-kira targetnya apakah tingkatan kelas, tingkatan sekolah, tingkatan pendidikan, ataupun tingkatan yang dimaksud adalah tingkatan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi harus dianalisis dulu pemilihan target dari sistem pendidikan tersebut. Kemudian adanya partisipasi guru dalam pengalaman kelompok responsif. Tentunya guru sebagai sumber daya manusia yang menggerakkan akan ketercapaian sebuah kurikulum, perlunya pelibatan guru di dalam membentuk sebuah pengalaman belajar. Kemudian pengembangan kelompok yang intensif untuk satu kelas, ya tentunya dengan adanya observasi yang kuat sebagai dasar akan pentingnya perbaikan sebuah kurikulum. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir adalah partisipasi orang tua dalam kegiatan. Tentunya orang tua yang menjadi observer sebagai pendamping belajar siswa paham dengan apa yang menjadi komponen-komponen sebuah kurikulum, diantaranya adalah bahan materi atau mata pelajarannya yang dipelajari oleh siswa, kemudian strategi atau metode yang digunakan oleh guru, bagaimana evaluasi ketercapaiannya, dan bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah direncanakan atau dilaksanakan oleh guru. Nah, berikutnya model Wheeler. Disebut dengan model Wheeler karena Wheeler ini menemukan model pemecahan masalah atau disebut dengan
the systematic action research model. Jadi pengembangan ini didasarkan pada kajian-kajian tentang data-data yang valid yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Nah, di sini ada beberapa alur yang menggambarkan akan diperolehnya data-data informasi baru tersebut, kemudian mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan, kemudian mengkaji kembali data-data yang valid yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum dan memperbaiki adanya kurikulum. Maka alur ini selalu mengalami sebuah perputaran, mulai dari mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar, bisa juga mulai dari menentukan sebuah tujuan umum ataupun berdasarkan pada pelaksanaan evaluasi. Jadi mulai dari pelaksanaan evaluasi, menentukan tujuan umum, menentukan pengalaman belajar, menentukan isi materi, kemudian mengorganisir atau menyatukan pengalaman belajar siswa, kembali lagi ke melakukan sebuah evaluasi. Inilah tahapan-tahapan yang dilakukan Wheeler di dalam memecahkan sebuah permasalahan kurikulum itu sendiri, sehingga pentingnya adanya perbaikan kurikulum. Nah, berikut emergency technical model. Jadi model yang emergency, yang penting. Kenapa dikatakan emergency, teknik emergency? Karena melihat dari kebutuhan perilaku siswa atau perilaku guru tersebut. Maka di sini ada 3, the behavior analysis, model analysis, artinya bahwa model ini menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa maupun dimiliki oleh guru atau pelaku pendidikan di dalam mengembangkan sebuah lembaganya. Kemudian the system analysis model ini adalah berasal dari gerakan efisiensi bisnis, bahwa sebuah kurikulum itu juga didukung adanya efisiensi kesesuaian antara tenaga, biaya, dan waktu yang telah dilakukan atau yang telah diluangkan. Kemudian the computer based model, tentunya administrasi sebuah kurikulum juga ada base safe data yang digunakan untuk merekam itu semuanya. Maka model pengembangan kurikulum ini juga memanfaatkan berbagai macam teknologi, salah satunya adalah komputer. Nah, demikian juga ada model Taylor atau Rap-Taylor model, yang mana model Taylor ini menekankan pada satu hal yang utama adalah tujuan yang ingin dicapai. Kiranya di dalam mengajar, guru tentunya ada capaian akhir atau tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus dioptimalkan. Harapannya bisa menentukan pengalaman belajar yang menarik, kemudian bisa mengelola pengalaman belajar dari berbagai macam sumber referensi yang digunakan oleh guru dan menyesuaikan bahan materi yang diberikan dengan bahan yang digunakan untuk evaluasi sebagai mengukur efektivitas pengalaman belajar siswa. Nah, ini bentuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Beckham System Model. Pengembangan kurikulum Beckham ini menetapkan lokasi pilot project. Jadi tahapan yang dilakukan oleh Beckham salah satunya adalah lokasi atau wilayah, apakah per sekolah atau per kelas ataupun per kota, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat nasional. Nah, menetapkan personalia, siapa saja yang terlibat di dalam perbaikan atau perkembangan atau pengembangan sebuah kurikulum, kemudian membentuk sebuah struktur organisasi dan digunakan untuk menentukan tujuan, memilih materi, menentukan pengalaman belajar, menentukan kegiatan evaluasi, dan menentukan desain yang akan digunakan dalam implementasi sebuah kurikulum. Dan yang terakhir adalah adanya evaluasi kurikulum, baik evaluasi di dalam mata pelajaran, hasil belajar siswa, desain kurikulum, sampai kepada sistem pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, berikutnya adalah model Nichols, model Audery dan Nichols. Ini menggambarkan berbagai macam tahapan yang saling berkesinambungan, baik analisis situasi, evaluasi, pemilihan metode, pemilihan isi, dan tujuan. Tentunya di dalam mencapai sebuah tujuan mata pelajaran ataupun tujuan kurikulum sekolah, adanya 5 tahap ini senantiasa berkesinambungan dan harus utuh, karena ketika salah satu di antara kelima tahapan ini tidak ada, akan mengganggu atau ketidak terlaksananya tujuan pembelajaran dari kurikulum yang disahkan atau dijalankan oleh sebuah sekolah atau sebuah pelaku pembelajaran tersebut. Nah, dari beberapa model-model pengembangan tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa
Ada jenis-jenis model pengembangan kurikulum berdasarkan beberapa pendapat. Ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 8. Namun di sini saya temukan 8 yang menggambarkan ciri khas di antara masing-masing model. Contoh yang pertama adalah administratif atau line stack model. Ini punya ciri-ciri menggambarkan gagasan, inisiatif, dan upaya mengembangkan kurikulum dari atas atau dari kebijakan pemerintah atau kebijakan pelaku pendidikan, pemangku kebijakan dari administrator pendidikan. Kemudian grassroots model ini adalah gagasan inisiatifnya dari bawah, yaitu dari guru, dari pihak sekolah, dari madrasah sampai ke tingkat yang lebih atas. Kemudian model demonstrasi model ini adalah bersifat grassroots. Beberapa madrasah atau sekolah atau guru yang mengadakan penyempurnaan kurikulum atau komponen kurikulum. Jadi sifatnya adalah mendemonstrasikan dasarnya dari sebuah kelompok guru ataupun kelompok sekolah yang ada dalam KKG, kelompok kerja guru, untuk memperbaiki sebuah kurikulum berdasarkan komponen yang ada. Kemudian Beckham sistem ini cirinya ada 5 langkah, yaitu menentukan lingkup wilayah, personalia, organisasi, prosedur pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tabas inverted model ini juga 5 langkah, yaitu menyusun unit eksperimen, menguji unit eksperimen, revisi dan konsolidasi, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum, dan mengimplementasikan dan menguji cobakan, mendiseminasikan. Kemudian yang keenam, Roger ya. Pengembangan kurikulum Roger ini ada 4, yaitu menentukan sasaran pendidikan, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok, mengembangkan kelompok intensif dalam satu kelas ataupun satu mata pelajaran, adanya partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Dan yang ke-7, systematic action research model, ada 2 langkah, bahwa sebuah kurikulum itu juga diperlukan adanya kajian tentang masalah kurikulum dan rencana untuk mengatasinya, kemudian mengimplementasikan dari rencana tersebut dengan baik. Dan yang terakhir adalah emergency technical model, ini perkembangan model kurikulum yang mana berbasis masalah didasarkan pada pelaku atau kebutuhan pelaku, kemudian sistem analisis sebuah pelaksanaan pembelajaran, dan juga computer based. Baik, ini tadi pembahasan kita terkait dengan pengertian dan macam-macam model pengembangan kurikulum. Habis ini silahkan kalian bisa belajar ataupun mencari beberapa soal latihan kuis ya, untuk menambah wawasan dan pengalaman kalian di dalam memahami materi-materi model-model pengembangan kurikulum. Dan untuk selanjutnya silahkan nanti menjadi catatan pada hari ini, kiranya apa yang menjadi inovasi kurikulum di Indonesia adalah sekian peta konsepnya, mulai dari kurikulum tahun 1947. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.